Welcome to Holadoc, ngobrolin kesehatan gak bikin boring. Halo, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, Sobat iNews maupun juga pendengar Trijaya FM. Saya Pilus dan saya akan memandu Holadoc siang hari ini. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir seorang guru besar, Profesor Chandra Yoga Aditama. Hai Prof. Halo. Holadoc. Oh, hola ya. Hola. Prof, gimana kabarnya hari ini? Baik, cuman saya agak salah kostum kayaknya. Kostumnya ya terlalu resmi. Oh gitu ya, nggak apa-apa, santai. Prof, sebelum kita mulai, ini menjadi salah satu ciri khas dari Holadoc yang aku buat sebetulnya. Jadi kita ingin mungkin sedikit ngulik masa kecilnya Prof. Mungkin Prof bisa ceritain dulu Prof tuh kalau kecil dipanggil siapa sih gitu. Jadi kan saya kenal Anda namanya Ardi, di sini berubah jadi Pilus gitu. Nggak apa. Agak shock ya. Jadi saya juga sebenarnya pernah ada nama kecil. Saya kan Chandra ya. Waktu kecil tapi di sekitar rumah saya saja saya dipanggil Danda. Tapi habis itu nggak pernah ada lagi manggil Danda sesudah. Oh iya. Sudah. Mungkin sekolah gitu berubah lagi panggilannya apa langsung habis. Saya nggak setiap masuk sekolah berubah, itu agak mencurigakan. Karena saya sebetulnya begitu. Setiap sekolah punya panggilan masing-masing, dari Pilus, Ardi, Sukardi, karena nama lengkap saya sebenarnya Muhammad Sukardi. Oh, okay. Ya jadi macam-macam lah. Jadi saya tahu tuh kalau misalnya ada yang manggil saya Ardi, oh berarti itu antara teman kecil saya, iya gitu-gitu. Jadi kalau Pilus itu 2019 ke atas gitu-gitu lah. Tapi saya kenal Anda rasanya 2019 ke atas, kenapa jadi Ardi ya? Enggak, udah lama sebenarnya ya. Saya jadi jurnalis dari 2015 by the way. Okay. Iya, Prof. Kalau juga kita mau ngomongin, Prof, kalau dari kecil apakah udah pengen banget gitu jadi dokter atau ternyata nasib membawaku ke sini gitu? Jadi saya kan udah tua banget ya. 70. Maksud saya pada waktu saya kecil dokter itu memang jadi cita-cita banyak anak-anak. Kan beda kalau sekarang kan gitu. Sekarang maunya jadi apalah, YouTuber, penyiar gitu. Nah, jadi waktu itu memang dokter jadi cita-cita banyak anak dan termasuk saya. Jadi saya memang dari kecil kepengen jadi dokter. Nah, terus waktu lulus SMA, saya daftar di 3 tempat, yang 2 dokter, yang 1 ITB. ITB-nya apa? Oh, lupa. Oke. Ya, pokoknya saya daftar UI, dokter Unpad, daftar ITB waktu itu. Jadi yang 2 dokter UI sama Unpad nih gitu. Karena memang maunya dokter. Dan ternyata alhamdulillah nasib membawa ke impian gitu ya. Cita-citanya terkabul berarti. Oke, Prof. Oke, sekarang kita lagi ngomongin, lagi ramai banget nih Prof tentang hantavirus. Kayak semua. Cepetan, tunggu dulu, terusin dulu ngomong. Oke, baik. Ya udah. Kita ngomongin lagi belum selesai ya. Berarti virus bingung. Ya udah. Berarti dulu kalau balik lagi deh, berarti dulu pas lagi zaman kuliah kedokteran gitu udah kayak zaman sekarang belum sih? Apakah kalau sekarang kan kayaknya Pak Menkes, khususnya Pak Menkes Budi tuh mulai menonjolkan apa ya namanya ya, mental health si dokternya supaya lebih stabil, lebih baik. That's why kayak perundungan dan segala macamnya tuh dipikirkan. Kalau zaman dulu bagaimana? Saya nggak setuju itu karena menurut saya nggak perundungan. Tapi bukan itu yang mau saya terusin. Oke, apa? Yang mau saya terusin adalah saya memang di FK itu kan sibuk ya, maksudnya ya anak-anak FK pasti begitu. Dan 6 tahun waktu itu sekolahnya. Oh beda. Okay. Jadi saya termasuk di antara sedikit teman-teman saya, nggak sedikit sih, mungkin ada teman dari hampir 100 orang tuh ada beberapa yang kurang pergaulan, kawin dengan teman sekelas. Gitu ya. Oke. Jadi lalu saya suami istri sekelas. Gitu. Menarik, cinlok. Karena ngomong dokter kita dari situ kan. Jadi saya suami istri sekelas, jadi istri saya dokter juga. Udah. Terusin lagi kan? Iya. Anak 4. Oke. Nomor 1 suruh jadi dokter nggak mau, nomor 2 nggak mau, nomor 3 nggak mau, nomor 4 baru mau. Itu aja yang mau saya terusin sebelum ngomongin hantavirus. Jadi saya dokter, istri saya dokter, anak saya nomor 4. Dokter. Alhamdulillahnya mau ada yang saya nerus. juga dokter yang suaminya dia. Oh, mantunya. Oke. Wah, tapi kayaknya memang kalau pengalaman aku, Prof, kalau yang namanya keluarga dokter tuh kayaknya harus ada yang iya gitu. Sebenarnya sih enggak juga, memang kita kepengen ya, tapi enggak maksa-maksa banget, jadi dilepas aja. Jadi anak yang pertama mau sekolah psikologi monggo, yang kedua mau masuk komputer monggo, yang ketiga dan keempat ini kembar. Satu ekonomi, satu di kedokteran. Empat-empatnya alhamdulillah dari UI. Tapi ada juga cerita sedikit. Jadi ini kan kembar. Satu ekonomi, satu kedokteran. Begitu lulus, yang mana yang kaya dulu?
Ekonomi lah. Gitu. Saya bisik-bisik karena takut sampingnya kan dokter, kalau saya langsung ngomong gitu takut gimana. Jadi saya bilang, berarti realita ya. Punya uang duluan. Ya, walaupun belakangan sesudah yang dokter udah jadi spesialis segala macam dia bisa mengejar. Tapi waktu pertama sih kelihatan sekali bedanya gitu. Ya paham, karena kan kalau dokter tuh nggak langsung ucuk-ucuk kayak Rai ya kan begitu isunya. Saya belakangan juga nggak acak-acak. Jadi itu kalau mau cerita tentang dokter sebelum masuk ke topik ini kan gitu. Oke, menarik. Terus pada akhirnya sampai akhirnya gitu, Prof lanjutin spesialis apa? Paru ya kalau nggak salah ya. Ya that's why. Dan akhirnya sekarang menjadi guru besar, dan terakhir juga saya lihat postingan di WA ya, kami berteman ya. Sobat iNews dan juga pendengar Trijaya, kami temenan. Terus ternyata dirimu Prof juga langsung baru saja apa ya istilahnya bukan melantik, kalau guru besar tuh yang usia 70 juga. Jadi Prof apa itu istilahnya gimana Prof ceritanya? Mau wisuda. Mau wisuda lulusan usia 70 tahun. Luar biasa tuh, pas saya baca tuh kayak agak gimana ya, yang masih muda ini tuh kayak kok malu 70 masih mau belajar gitu, sedangkan kita mungkin udah kesibukannya udah beda-beda atau kepentingannya beda-beda gitu ya lah Prof ya. Oke, kita langsung satu lagi. Apa lagi? Karena juga menurut saya menarik, buat orang lain belum tentu menarik. Artinya saya mengikuti beberapa sih. Jadi dokter itu ada dokter yang ngobatin orang di rumah sakit. Iya, betul. Ya? Tapi ada dokter yang mengawasi, yang bicara tentang kesehatan masyarakat. Iya, betul. Dan ada dokter yang punya tanggung jawab manajerial. Saya bersyukur saya menjalani semuanya begitu ya. Tiga-tiganya dicobain. Saya waktu jadi dokter, waktu pertama jadi dokter, waktu itu kan presidennya masih Pak Harto. Pak Harto itu punya program Inpres. Jadi kalau sapi namanya sapi Inpres. Iya. Jamban Inpres. Dokter Inpres juga sama begitu ya. Dokter Inpres itu mengirimkan kita ke puskesmas. Jadi itu waktu istri saya berangkat dua-dua. Nah, waktu itu kalau pulang dari puskesmas, sudah namanya dulu wajib kerja sarjana. Sesudah pulang itu sebagian besar, walaupun ada yang ambil kesehatan masyarakat, itu sebagian besar kita ambil spesialisasi ya. Jadi saya sekolah di Paru, istri saya sekolah di THT. Kemudian karena spesialis itu kita melakukan kerja sebagai spesialis gitu ya. Tapi terus kemudian saya sudah sekian tahun saya kerja di manajemen. Mula-mula jadi salah satu direktur di rumah sakit tempat saya. Kemudian saya pindah ke Depkes namanya dulu, belum Kementerian Kesehatan. Depkes itu. Nah, terus abis itu saya itu terus sampai saya pensiun di umur 60, saya kerja di WHO. Gitu. Jadi saya alhamdulillah menjalani berbagai kemungkinan karier dokter. Jadi apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah untuk teman-teman dokter, karier itu berkembang luas. Bukan hanya yang kita hadapi memang bagus itu, silakan ditekuni habis-habisan. Tapi bukan tidak mungkin ada kemungkinan karier lain yang dapat dikembangkan. Itu saja prosesnya sebenarnya. Berarti kalau misalnya dapat pintu, jangan langsung ditutup, tapi dicoba dulu gitu ya. Oh, that's good. Oke, sudah. Oke. Sekarang mungkin kita balik ke topik utama kita, karena kita lagi mau ngomongin hantavirus. Ya, jadi terbaru juga saya dengar, mungkin juga Prof juga sudah dengar, ada satu tambahan begitu ya, positif hantavirus di Amerika Serikat. Nah, mungkin kalau misalnya dari point of view Prof Chandra, mungkin bisa dikasih tahu ke pendengar Trijaya maupun juga penonton atau sahabat iNews, update terbarunya situasi atau outbreak hantavirus ini seperti apa? Monggo Prof. Sebenarnya daripada tentu saja kita akan bicara update terbaru, tapi saya mengusulkan kita bicara agak mundur sedikit. Jadi gini, sekarang saya tanya siapa tadi namanya Pilus. Ya. saya tanya Pilus. Pernah tahu penyakit yang baru-baru ini agak terkenal namanya Nipah virus? Tahu. Kenapa namanya Nipah ya? Saya lupa lagi, tapi kalau nggak salah itu nama hewan atau nama tumbuhan gitu. Salah beneran ini, jadi salah. Bukan hewan dan bukan itu, nama desa di mana virus itu, penyakit itu pertama kali dilaporkan. Iya. Kenapa saya tanya begitu? Karena Hanta juga begitu. Jadi Hanta ini sebenarnya nama sungai apa daerah di Korea. Pada waktu pertama-tama itu keluar. Pertama ditemukan 1970. Nah, kenapa itu jadi penting? Artinya ini bukan barang baru. Ini bukan seperti COVID. Ini sudah ada sejak 1970-an. Bukan tidak mungkin sudah ada sebelumnya juga. Tapi laporan pada manusia 1970-an itulah. Iya. Dan Korea kan? Iya, di artinya Korea. di Asia. Nah, kemudian ini sebelum pas mulai ada pertanyaan dari salah satu media bertanya ke saya juga. Karena ada satu bentuk lain yang sekarang terjadi di Amerika itu bentuk yang lain. Jadi ada dua jenis katakanlah. Yang satu yang
Asia dan Eropa, yang satu di Amerika. Oke. Nah, yang terjadi sekarang yang ramai di kapal pesiar ini adalah yang di Amerika. Di Amerika. Kenapa perlu disebutkan dua ini? Karena manifestasinya berbeda. Iya betul. Yang di Eropa ini, yang di Amerika ini itulah yang disebut sebagai hantavirus pulmonary syndrome, HPS. HPS. Pulmonary itu artinya paru. Ya. Makanya baju saya ada parunya. Ya, ini ada itu kan, ada ini nggak ada bukan hanya radio kan, jadi kelihatan lah pakai baju. Supaya ketutup sebentar coba. Supaya nggak sia-sia pakai baju begitu, supaya nggak sia-sia pakai bajunya ini kan. Nah itu. Ya, oke gitu ya. Ada iya, oke. Ngomongin Itu itu versi yang di Amerika. Dan itu yang lebih berbahaya begitu dengan angka dengan kematian. Sementara yang di Korea dan di Asia, Indonesia juga yang hantavirus demam berdarah dan renal. Jadi hemorrhagic fever and renal syndrome. Oke, HVPS. HVRS. Ya. Ya, jadi itu dua hal berbeda. Nah, kalau pertanyaannya kasus yang sekarang kita sudah banyak ketahui sebenarnya ini terjadi pada sekitar bulan April begitu, ada kasus dan kematian di sebuah kapal pesiar dan kemudian dilaporkan ke WHO tanggal 2 Mei. 2 Mei. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena WHO itu saya dulu kan kerja di WHO ya. Iya. Jadi saya sudah pensiun pegawai negeri sipil, saya kerja di WHO. Terus habis itu umur 65 pensiun lagi di WHO. Jadi saya terima 2 uang pensiun. Cuman saya nggak mau bilang aja lebih besar. Karena gitu kan. Ya oke, tapi saya sih tahu kayak. Oke. Lanjut, Bro. Nah, jadi si WHO itu setiap bulan, bukan setiap bulan, dari waktu ke waktu tuh mengumpulkan informasi dari berbagai negara yang punya potensi penyebaran internasional. Punya potensi belum tentu ya, kalau punya potensi dia masukkan ke dalam yang namanya disease outbreak news. Jadi si hantavirus ini waktu dilaporkan oleh, saya lupa melaporkan apakah Belanda yang punya kapal atau Argentina, tempat itu saya nggak ingat, tapi waktu dilaporkan dimasukkan sebagai disease outbreak news. Karena nomor 1 ada 23 kewarganegaraan di dalam kapal. Yang kedua, si kapal ini juga akan transit atau berjalan melewati beberapa negara. Dan yang ketiga, sebagian penumpang sudah keluar waktu itu. Benar juga. Dan bukan tidak mungkin dia kan punya potensi menularkan. Dan dari yang sudah keluar itu antara lain ke Singapura kan kalau kita ikutin. Betul. Ya. Jadi karena setidaknya karena 3 alasan itulah WHO memasukkannya dalam disease outbreak news pada waktu itu. Nah, waktu itu yang positif saya lupa 2 atau 3 begitu awalnya. Kemudian karena masa inkubasinya cukup panjang, saya tahu Anda mau nanya kenapa panjang begitu menurut teksnya. Nah, karena masa inkubasinya panjang, maka belakangan timbul lagi sampai terakhir yang tadi hari ini kita barusan baca ada lagi kasus di Amerika. Betul. Jadi angkanya bisa saja memang berubah dari waktu ke waktu. Tetapi data sesudah 2 Mei itu si WHO selalu dia update kalau ada perubahan yang signifikan. Jadi pada tanggal 8 Mei dia update lagi, dia bikin lagi WHO Disease Outbreak News versi 8 Mei dan waktu itu angka kematiannya sudah 30 sekian persen. Ya, 3 meninggal. Ya, 3 dari sekian. 3 dari 8 ya kalau nggak salah. Iya, dari 8 pos. Enggak dari suspek. Enggak dari 100 gitu ngene. Iya, 3 dari suspeknya lupa saya kira saya kita tidak hitung dari suspek. Kalau boleh saya ngajarin Ardi. Oke. Dan dihitung adalah 3 dari confirm plus probable. Jadi ada 3 kalau zaman Covid, ingat nggak, ada yang confirm yang sudah positif, ada yang suspek masih gejala-gejala aja, tapi ada yang probable. Probable tuh kita masih nunggu hasilnya pada dasarnya. I see. Jadi waktu itu angka kematiannya sudah 30 sekian persen dan itu tentu saja cukup tinggi dan kemudian kan sekarang memang bukan masalah ya, kenyataannya kan komunikasi media sosial besar sekali. Ya, cepat banget informasinya. Jadi dan ini agak tragisnya yang mengirim berita kan sudah orang yang ada di dalam kapal ya. Dia kirim berbagai cerita bagaimana tertekannya dia dan bikin video macam gitu ya, dan bikin video. Dan itu membuat orang jadi ada rasa panik dan rasa gelisah. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, baik.